Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul kembali siang ini untuk melanjutkan kajian tadabbur kita terhadap surat Al-Quraisy. Qadarullah minggu lalu seyogyanya surat ini ditadaburi bersama dengan Ustadz, namun karena ada pemadaman listrik secara Betul. bergiliran ya, Bone, Pak Ustadz, Mm-mm. jadi sehingga minggu lalu Pak Ustadz berhalangan untuk membawakan kajian tadabbur ini. Memang minggu lalu kita ada Ustadz pengganti, namun kebetulan juga kita nggak bisa merekam dan banyak yang tidak bisa hadir, maka di hari ini, di Rabu siang ini, kita mentadaburi lagi surat Al-Quraisy dengan Ustadz Umar Maka. Nggak apa-apa, karena memang biasanya dari satu Ustadz dengan Ustadz yang lain melihatnya dari sisi yang berbeda ya Ustadz. Masya Jadi Allah. bisa insya Allah memperkaya ibroh kita. Dan Alhamdulillah karena Ustadz sudah siap sedia membawakan kajiannya, maka untuk mempersingkat itu kami persilahkan Ustadz Umar Maka untuk membawakan kajian tadabbur siang ini surat Al-Quraisy. Tafadol Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fiik, Mbak Ari dan seluruh pengurus Majelis Ta'lim Rabbani dan jamaah yang dirahmati Allah yang telah bergabung di lanjutan tadabbur Quran kita. Walau Masya Allah, mudah-mudahan sebagian jamaah sudah mendapatkan banyak ilmu dari guru kita yang sudah mengisi sebelumnya. Ilmu itu jika sudah didengar, diulangi, maka ia akan menguatkan yang sudah ada. Kalaupun ia belum pernah didengarkan, maka insya Allah dia akan menjadi ilmu pemahaman yang baru dan bermanfaat. Semoga Allah mudahkan. Mari luruskan niat pada siang hari ini. Kita lanjutkan tadabbur Quran sesuai urutan surah dan ayat yang diturunkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti yang sudah kita umumkan bahwa hari ini kita baru sampai di surah yang ke-29 sesuai dengan urutan turun. Surah ke-29 adalah surah Quraisy yang diturunkan Allah setelah surah At-Tin, dan surah At-Tin alhamdulillah sudah kita tadabburi di pertemuan sebelumnya. Kita mulai jamaah rahmat Allah tadabbur Quran kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat, ada hidayah, petunjuk-petunjuk yang Allah karuniakan kepada kita, ada tadzkirah, peringatan-peringatan Allah yang bisa kita petik dari surah yang agung ini, yaitu surah Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimil mannanir rahimir rahmani 'allamal qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم علمنا القرآن. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur hanya milik Allah. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali kekuatan dan daya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali memampukan kita jemaah rahmat Allah, merezekikan kita duduk di majelis kita ini melanjutkan tadabbur Quran kita seperti yang Allah perintahkan di beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, Quran surah Muhammad, Quran surah 47 ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, atau ada penghalang atau hati-hati mereka telah terkunci sehingga tidak merasakan kebesaran, keagungan, kedahsyatan, keajaiban ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya kita selesai dari tadabbur surah At-Tin, salah satu surah yang diawali dengan qasam, surah yang ke-28. Alhamdulillah, hari ini kita akan memulai, dan karena surah ini hanya terdiri dari 4 ayat, sehingga insya Allah
kita akan selesaikan dalam satu pertemuan, sehingga berikutnya kita akan melanjutkan dengan surah baru insya Allah. Surah yang ke-29 sesuai dengan urutan turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah surah Quraisy, sebagaimana yang disebutkan oleh ulama kita. Salah satu surah yang nama surah ini merupakan nama kabilah suku yang ada di Jazirah Arab, yaitu suku Quraisy. Kita sedikit insya Allah nanti akan berbicara kenapa dinamai dengan suku Quraisy, apa keutamaan, kelebihan dari suku Quraisy dibanding suku-suku kabilah-kabilah yang lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi terakhir, Khatamul Anbiya war Rusul, itu dipilih oleh Allah dari suku Quraisy. Kita tidak boleh berandai-andai, tapi siapa yang tidak bangga kalau Nabi terakhir itu datang dari sukunya? Kalau Nabi Muhammad dari suku Bugis, itu kebanggaan bagi suku Bugis. Tapi kan tidak. Nabi itu datang dari suku Quraisy. Ada apa dengan suku Quraisy? Apakah Nabi pernah menyampaikan hadis-hadis tentang keutamaan suku Quraisy? Ini akan menjadi salah satu tema pembahasan kita hari ini, insya Allah. Seperti biasa, jemaah rahmatullah, kita akan sama-sama membaca dulu surah Quraisy sebelum kita memulai, insya Allah. Ini karena aplikasinya belum dibuka sehingga tidak bisa ditampilkan di layar. Silakan dibuka mushafnya, Quran surah Quraisy, surah yang ke-106 dalam urutan mushaf. Jadi kalau turunnya, surah ini adalah surah yang ke-29 setelah surah At-Tin. Akan tetapi kalau di urutan mushafnya, maka surah ini adalah surah yang ke-106 setelah surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dan Masya Allah, setelah surah Al-Fil, surah ke-105, 106-nya adalah surah Al-Quraisy. Yang dua surah ini memiliki munasabah, hubungan yang amat sangat erat satu sama lainnya. Peristiwa tentara gajah itu yang disebutkan dalam surah Al-Fil menunjukkan salah satu dari dalil yang menunjukkan keutamaan bangsa atau suku Quraisy. Sebelum surah Al-Ma'un, kalau Qur'annya cetakan mushaf, cetakan Madinah, maka surah Quraisy ini adanya di halaman 602. Sama-sama kita baca dulu. Silakan dibaca tanpa harus mengaktifkan mikrofon. Dan mudah-mudahan setelah ini semoga ada panitia atau jamaah yang berkenan membaca terjemahan dari 4 ayat dari surah Al-Quraisy. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Kami minta salah satu dari pengurus atau jamaah yang telah bergabung, siapa yang berkenan membaca terjemahan dari surah Quraisy ini. Silakan. Mbak Ari, ada yang sudah ditunjuk? Silahkan yang ingin membantu secara sukarela, Ibu Ike atau Ibu Tesi, silahkan. Ada yang bisa? Saya Bu Ari. Oh, silahkan Bu Ani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Quraisy ayat 1. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.
maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar. Barakallahu fikum bagi seluruh jamaah yang dirahmati Allah yang sudah sama-sama mendengarkan atau membaca surah Al-Quraisy, dan alhamdulillah barusan kita dengarkan salah satu dari jamaah kita membacakan terjemahan dari surah Quraisy. Surah Quraisy ini. Li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilaf itu adalah kebiasaan. Apa kebiasaan orang-orang Quraisy? Ilafihim, kebiasaan mereka, kata Allah, rihlat asy-syita'i was-sayf, perjalanan bepergian di musim dingin. Asy-syita itu berarti musim dingin. Perjalanan dagang di musim dingin, was-sayf, dan di musim panas. Kalau ingin belajar bahasa Arab, ini Masya Allah, asy-syita was-sayf. Syita, faslus syita itu artinya musim dingin, wa faslus sayfi atau as-sayf itu artinya musim panas. Bagi biasanya pemula bahasa Arab ini masih susah membedakan antara syita dengan sayf. Kadang kebalik, sayf musim dingin padahal itu musim panas, syita musim panas padahal ini artinya adalah musim dingin. Salah satu kaidah yang pernah diajarkan guru kami dan sampai hari ini Masya Allah kami tidak lupa, supaya tidak salah membedakan antara syita artinya musim dingin, saif artinya musim panas. Musim panas ini salah satu kaidah yang diajarkan guru kami supaya tidak salah terbolak-balik antara syita dengan saif. Supaya bisa membedakannya maka lihat huruf terakhirnya. Asy-syita, asy-syita'u hamzah, rihlat asy-syita'i hamzah terakhir, ya, terakhir adem. Berarti syita'un hamzah terakhir adem. Saifun ini huruf fa terakhir berarti fanas. Panas. Semenjak itu Masya Allah saya tidak pernah salah membedakan antara syita dan saif. Nah mudah-mudahan yang mau belajar bahasa Arab ini menjadi salah satu kaidah penting, kaidah bermanfaat insya Allah supaya tidak salah menggunakan syita dengan saif. Allah sampaikan kepada kita bahwa kebiasaan orang-orang Quraisy itu, suku-suku Quraisy melakukan perjalanan atau bepergian di musim dingin ke Yaman. Jadi di musim dingin itu mereka melakukan perjalanan dagang ke Yaman, membawa barang dagangan mereka dari kota Makkah menuju ke Yaman dan sebaliknya dari Yaman ke kota Makkah. Dan di musim panas ke negeri Syam. Dan dua negeri ini, jamaah rahmat Allah, adalah dua negeri yang didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Negeri Syam, yang kita tahu adalah negeri yang diberkahi, berapa banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang fadailus Syam, keutamaan negeri Syam. Yang hari ini Palestina, Gaza, mudah-mudahan kita terus mengikuti perkembangan dan kita tidak melupakan dalam sujud-sujud kita, sholat-sholat kita, setelah sholat kita mendoakan saudara kita yang ada di Gaza, yang ada di bumi Syam. Semoga Allah sabarkan mereka, semoga Allah kuatkan mereka, dan semoga Allah segerakan kemenangan. Salah satu ukuran kita itu beriman kepada Allah atau tidak adalah seperti apa perhatian kita terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Kalau hidup kita hanya memikirkan diri, jabatan, perut, keluarga, anak, tidak memikirkan umat Nabi yang teraniaya, terzalimi, sepertinya kita perlu untuk memuhasabah, memurajaah, memperhatikan iman-iman kita kembali. Karena Nabi mengatakan perumpamaan orang beriman itu seperti satu jasad, seperti satu tubuh. Kalau sebagian anggota tubuh itu sakit, maka semuanya merasa sakit, tidak bisa tidur, bahkan ikut demam karena salah satu dari anggota tubuhnya itu sakit. Musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam, dan dua-duanya ini adalah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Didoakan keberkahan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi mendoakan, Allahumma barik lana fi syamina, ya Allah berkahi kami di Syam-Syam kami.
Itu sampai 3 kali diulangi oleh Nabi. Allahumma barik lana fi yamanina. Ya Allah, berkahi kami di negeri Yaman kami. Allahumma barik lana fi syamina. Allahumma barik lana fi yamanina. Bahkan bukan cuma itu, terkait dua negeri ini, negeri Yaman dan negeri Syam, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa pejuang-pejuang mujahid, tentara-tentara Allah terbaik di akhir zaman itu ada di dua negeri ini, Yaman dan Syam. Ada sahabat Nabi Abdullah bin Hiwalah radhiyallahu an pernah berkata kepada Nabi ketika Nabi menyebutkan bahwa di akhir zaman itu akan terjadi perang di Yaman, akan terjadi perang di Irak, akan terjadi perang di Syam. Yaman, Irak, Syam. Maka sahabat Abdullah bin Hiwalah berkata, "Hirli ya Rasulullah, pilihkan satu dari tiga itu kepadaku untukku. Kemana aku harus pergi?" Maka Nabi mengatakan, "Alaika bisyam." Maka hendaklah engkau pergi ke negeri Syam. Kita doakan zaman Allah, kita tidak akan bahas tentang Syam lebih panjang, mengingat pembahasan kita bukan tentang Syam, tapi tentang surah Quraisy. Tetapi ini bersinggungan, karena perjalanan dagangnya Quraisy itu kalau tidak ke Syam, negeri yang diberkahi oleh Allah, malaikat-malaikat rahmat itu membentangkan sayapnya di sana. Di akhir zaman manusia-manusia terbaik itu dikumpulkan Allah di negeri Syam. Bahkan manusia itu sebelum hari kiamat akan dikumpulkan di negeri Syam. Sebelum ditiup trompet, ketika api besar keluar dari Yaman, tahsyurun nas ila mahsyarihim, tasuqun nas ila mahsyarihim, dan akan menggiring manusia itu ke tempat berkumpul mereka di akhir zaman sebelum kiamat. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka, siapa mereka ini? Orang-orang Quraisy. Hendaklah mereka menyembah, hendaklah mereka beribadah. Siapa yang harus mereka sembah? Rabb hadzal bait. Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah. Kenapa Tuhan pemilik Ka'bah ini yang harus disembah? Ya, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Karena Tuhan pemilik Rabb hadzal bait, pemilik Ka'bah. Dialah yang telah mencukupkan, memberi makan kepada orang-orang Quraisy dari kelaparan mereka. Allahu Akbar. Ini salah satu tazkir dari Allah kepada orang-orang Quraisy, dan ini tazkir Allah kepada kita semua, bahwa yang memberi makan itu adalah Allah. Alladzi at'amahum min ju'. Bukan cuma memberikan dan mencukupkan makan mereka dari rasa lapar mereka, wa amanahum min khauf. Allah juga yang telah memberikan mereka rasa aman dari takut mereka, sehingga dua nikmat ini sudah cukup membuat mereka semestinya harus bersyukur kepada Allah dengan hanya mengesahkan ibadah, mentauhidkan ibadah hanya kepada Allah pemilik Ka'bah. Surah Quraisy ini jangan termasuk surah yang amat sangat pendek, cuma terdiri dari 4 ayat. Surah yang paling pendek dalam Quran itu terdiri dari 3 ayat, dan itu ada 3 surah dalam Quran yang merupakan surah yang paling pendek dari semua surah-surah Al-Quran. Ada surah ada surah Al-Kautsar, Masya Allah, jazakallah yang sudah menyampaikan. Ada surah Al-Kautsar, ada surah Al-Asr, ada surah An-Nasr. Jadi 3 surah ini merupakan surah paling pendek. Adapun Quraisy adalah surah yang terdiri dari 4 ayat, merupakan surah Makkiyah. Jelas ini surah Makkiyah karena surah yang pertama-tama kali turun. Ini masih surah yang ke-28. Ini adalah surah yang ke-29. Diturunkan Allah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Dari sisi sejarah turunnya surah ini, tarikhus surah ini disebut dengan tarikhus. Dari sisi sejarah turunnya surah ini pentingnya, Masya Allah. Quran itu, jangan termasalah. Quran itu semakin didalami, semakin digali demi Allah, semakin engkau akan takjub melihat kedahsyatan, keajaiban ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan seakan-akan Quran ini seperti baru saja Allah turunkan kepada kita semua. Tidak ada Quran, tidak ada ayat, tidak ada surah dalam Quran kecuali kontekstual semuanya. Kita akan menemukan bagaimana surah-surah yang kita baca itu memberikan pelajaran dalam kehidupan kita hari ini.
Eh, Coba perhatikan, mudah-mudahan kita tidak luput untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang saat ini Allah perlihatkan di Palestina, Allah perlihatkan di Gaza, Allah perlihatkan di bumi Syam. Bagaimana saudara kita di Syam, jemaat rahmatullah, bagaimana saudara kita di Palestina begitu kuat, walaupun di keroyok oleh penjajah Israel dengan sekutu-sekutunya, Amerika dan lain-lain. Masya Allah, sampai hari ini saudara kita masih kuat bertahan. Inilah yang ternyata, saya tidak tahu apakah kita perhatikan ini atau tidak, tapi di beberapa ceramah-ceramah saya sering mengulang-ulang ini. Jangan sampai orang kafir itu melihat tanda-tanda kebesaran Allah, sementara kita luput lalai dari itu. Padahal kita umat Nabi Muhammad, kita jauh lebih berhak untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa pekan terakhir ini atau sebulan terakhir ini zaman Allah, ada banyak orang-orang di Eropa itu masuk Islam, berbondong-bondong masuk Islam. Allahu Akbar, berbondong-bondong bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan mereka itu adalah para YouTuber yang kemudian secara live mereka itu baca Quran, mereka itu membuka Quran, lalu kemudian mulai baca Quran dan mereka baca terjemahannya dan mulai terkagum-kagum. Allahu Akbar, ini sampai kemudian saya melihat salah satu video mereka ketika teori Big Bang itu ternyata sudah ada di dalam Quran 1400 tahun lalu, sementara ilmuwan baru beberapa puluh tahun yang lalu baru menemukan teori ini. Itu yang membuat YouTuber itu semakin kagum dengan Quran. Nah, jangan sampai zaman Allah kita ini luput lalai dari melihat keagungan-keagungan Allah. Nah, motivasi ternyata YouTuber orang-orang Eropa ini untuk kemudian mau belajar Quran apa? Motivasinya adalah mereka takjub kok bisa ada orang-orang yang sudah dibombardir, sudah dihancurkan rumahnya, puluhan ribu sudah kerabat orang-orang di negeri mereka yang gugur syahid, tapi tidak menghilangkan senyum di wajah mereka, tidak menghilangkan keyakinan akan kemenangan yang Allah akan berikan kepada mereka. Yaitu saudara-saudara kita di Gaza. Cuman karena melihat orang-orang Gaza yang sabar, kuat di tengah bombardir seperti itu, bagi mereka ini amazing, ini luar biasa. Ini kalau bukan kekuatan kalau tidak ada kekuatan yang diberikan kepada mereka, ini tidak mungkin mereka bisa sabar sekuat itu. Apa sebenarnya rahasianya? Apa yang membuat mereka kuat? Ternyata yang mereka dapat informasi bahwa orang Gaza itu bisa sekuat itu karena Quran yang mereka miliki. Allahu Akbar. Beberapa saat sebelum 7 Oktober, perang antara saudara kita di Palestina dengan penjajah Zionis Israel, itu baru saja selesai khataman Quran di Gaza bagi masyarakat Gaza. Allahu Akbar. Dari sinilah mereka kemudian mau belajar Quran. Allahu Akbar. Coba rahmat Allah. Mudah-mudahan insya Allah ini juga menjadi tambahan informasi, maklumat sehingga kita semakin motivasi untuk senantiasa mendekatkan, mengkaji, mendalami, mentadaburi Al-Quran, mukjizat terbesar Rasulullah yang sampai hari ini masih ada di tengah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat dari sejarah turunnya surah ini, berarti kan surah ini turun sebelum hijrahnya Nabi. Berarti kan ini masih masa-masa sulitnya Nabi. Ini ujian beratnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah turunkan surah Quraisy ini jadi pengingat bagi orang-orang Quraisy yang saat itu menentang Nabi Muhammad, mendustakan Al-Quran, mendustakan hari kiamat, mendustakan Nabi Muhammad. Bahkan mereka memusuhi Nabi Muhammad, memfitnah Nabi Muhammad, ingin mencelakai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah turunkan surah ini. Sebagaimana ada surah Al-Fil yang juga Allah turunkan kepada mereka, yang juga diturunkan di Mekah, mengingatkan kepada orang-orang Quraisy. Kalau tentara gajah saja dihancurkan oleh Allah, yang kalau tentara gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah saja itu dihancurkan Allah dengan sehancur-hancurnya, maka bagaimana kalian wahai orang-orang Quraisy kalau berani menyakiti kekasih Allah yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah. Nabi Muhammad itu lebih mulia daripada Ka'bah. Kalau tentara gajah dihancurkan karena ingin menyerang Ka'bah, bagaimana orang yang ingin menyakiti Nabi Muhammad tidak dihabisi, tidak dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah turunkan surah Quraisy ini mengingatkan orang-orang Quraisy akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nikmat ini membuat kalian kufur. Coba lihat.
Apa yang diserukan Nabi terakhir ini? Apakah dia mengumpulkan harta? Apakah dia ingin kekuasaan? Tidak. Kan yang diserukan adalah la ilaha illallah faliya'bud rabb hadzal bait. Mudah-mudahan insya Allah ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari surah ini sampai waktu kita yang sudah kita jadwalkan selesai insya Allah. Jangan terlalu di antara ibrah yang bisa kita petik pelajaran dari surah Al-Quraisy ini. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-sayf. Di antara tanda-tanda min ayatillah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah ciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Dan ini Allah tegaskan, Allah sampaikan di dalam Quran surah 47. Mohon maaf, Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna, sesungguhnya kami khalaqnakum, telah menciptakan kalian min dzakarin, dari laki-laki, wa untha, dan perempuan, wa ja'alnakum, dan kami menjadikan kalian syu'uban wa qabaila, kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, agar kalian saling mengetahui, saling mengenal satu sama lainnya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha alimun khabir. Berarti di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang mestinya mengingatkan kita akan kuasa Allah adalah ketika kita manusia ini Allah ciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dengan semua tabiat, tradisi, kebiasaan mereka yang berbeda-beda, bahasa mereka yang berbeda-beda. Salah satu di antara kabilah yang Allah ciptakan adalah kabilah Quraisy. Satu-satunya suku yang namanya itu, nama suku mereka diabadikan Allah di dalam Quran. Dan itu sudah cukup menjadi syaraf kemuliaan bagi mereka ketika nama suku mereka itu diabadikan dalam Quran. Kita ini kan nggak ada nama suku kita yang disebutkan dalam Quran. Suku Jawa, Sunda, Bugis, Padang, nggak ada kita yang disebutkan di dalam Quran. Tapi Masya Allah, Quraisy, suku Quraisy. Suku Quraisy ini Allah sebutkan, Allah abadikan nama suku mereka di dalam Quran. Bahkan dia menjadi salah satu nama dari surah dalam Al-Quran. Surah Quraisy, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-sayf. Siapa itu suku Quraisy? Apa hubungannya suku Quraisy dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa dinamai dengan suku Quraisy dan apa saja keutamaan-keutamaan mereka? Suku Quraisy jamaah dirahmati Allah salah satu suku besar yang tinggal di Jazirah Arab, khususnya tinggal di dekat Ka'bah, rumah Allah yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini. Dan itu salah satu bentuk Allah muliakan suku Quraisy ketika Allah karuniakan mereka, Allah pilih mereka untuk mujawar bitillah, tinggal di sisi Baitullah. Nah, coba bayangkan bagaimana bahagianya kita kalau ternyata kita itu sehat. Tapi kan kita tidak boleh berandai-andai. In akramakum indallahi atqakum, dimanapun kita berada, Jakarta, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, ketika kita bertakwa maka itu adalah hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita tinggal di Mekah, di Madinah, tapi kita tidak beriman kepada Allah, ya sama saja. Al-ard la tuqaddisu ahlaha. Bumi itu tidak mensucikan orang yang tinggal di atasnya. Jamaah rahmatullah, suku Quraisy itu salah satu suku kabilah yang amat sangat besar, kabilah yang masyhur, terkenal, bahkan disegani oleh suku-suku di Jazirah Arab saat itu. Sehingga kalau mereka melakukan perjalanan dagang ke Yaman, lalu kemudian ada begal yang memberhentikan mereka, kalau ditanya dari mana kalian? Quraisy, itu mereka akan dipersilahkan tanpa diganggu sebagai bentuk penghormatan terhadap suku Quraisy yang tinggal di dekat rumah Allah Subhanahu wa taala, Baitullahil Haram. Quraisy ternyata zaman rahmatullah itu adalah salah satu Quraisy itu ternyata nama salah satu dari kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quraisy itu ternyata nama orang.
julukan salah satu dari kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kakek Nabi yang mana yang bernama Quraisy. Ada yang mengatakan bahwa Quraisy itu adalah kakek Nabi yang ke-13, An-Nadhr ibn Kinanah. Karena kalau kita merunut silsilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan salah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi adalah mengetahui menghafal nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak bisa seluruhnya, ya minimal sampai kakek Nabi atau 5 dari nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam: Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadhr. An-Nadhr ibn Kinanah menurut sebagian ulama kakek Nabi yang ke-13 inilah yang dijuluki dengan Quraisy. Di mana An-Nadhr ibn Kinanah ini punya banyak keturunan, dan keturunannya inilah yang disebut dengan suku Quraisy atau keturunannya Quraisy. An-Nadhr ibn Kinanah. Ada juga pendapat ulama yang mengatakan bahwa, dan ini yang juga masyhur jamaah rahmatullah Allah, bahwa yang dinamai dengan Quraisy itu adalah kakek Nabi yang ke-11, bukan yang ke-13, bukan An-Nadhr ibn Kinanah. Akan tetapi yang dijuluki sebagai Quraisy itu adalah kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ke-11, Malik ibn Fihr ibn Nadhr ibn Kinanah. Malik ibn Fihr ibn Malik, Fihr ibn Malik, kakek Nabi yang ke-11. Inilah yang dinamai dengan Quraisy. Sehingga keturunannya Fihr ibn Malik inilah yang disebut dengan suku Quraisy. Ini beberapa penjelasan ulama-ulama kita tentang suku Quraisy, dari mana kemudian suku ini dinamai dengan Quraisy. Ternyata diambil dari salah satu nama dari kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada berpendapat itu adalah kakek ke-13-nya. Ada yang mengatakan itu adalah kakek yang ke-11, Fihr ibn Malik. Ada beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jamaah rahmatullah yang menyebutkan, menjelaskan tentang keutamaan suku Quraisy. Kalau tadi sudah kita sebutkan, salah satunya adalah Allah abadikan di dalam Quran, dan itu menjadi nama satu surah di dalam Al-Quran, itu surah Quraisy. Salah satunya jamaah rahmatullah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah memilih Kinanah. Kinanah ini kakeknya Nabi. Memilih Kinanah dari keturunannya Nabi Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Lalu kemudian dari keturunan Kinanah Allah memilih Quraisy. Kinanah dipilih dari keturunan Ismail, Quraisy dipilih dari keturunan Kinanah. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Lalu kemudian dari Quraisy Allah memilih Bani Hashim. Dari suku Quraisy, dari sekian banyak suku Quraisy, Allah memilih Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah memilihku dari Bani Hashim. Artinya bahwa Nabi itu berasal dari nasab terbaik, jalur nasab terbaik. Coba perhatikan. Kinanah itu adalah keturunan yang terpilih dari keturunan terbaik yang terpilih dari keturunan Ismail. Kemudian dari Kinanah ada Quraisy. Quraisy ini yang terpilih dari keturunan Kinanah. Kemudian dari keturunan Quraisy ada Bani Hashim. Ya. Ini adalah kabilah Nabi SAW, Bani Hashim, yang dipilih oleh Allah dari semua keturunan Quraisy. Lalu kata Nabi SAW, Wastafani min Bani Hashim. Dari semua orang-orang Bani Hashim, dari semua orang Bani Hashim, dari semua keturunan Bani Hashim, yang dipilih oleh Allah. Allahu Akbar, untuk menjadi imamul anbiya'i war rasul, pemimpin para nabi dan rasul, khatamul anbiya'i war rasul, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang Allah utus sebagai rahmat bagi alam semesta, itu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membuat Abu Lahab itu bukan tidak kenal dengan Nabi. Abu Lahab itu kenal dengan Nabi. Dia adalah pamannya Nabi, dia tahu bagaimana Nabi SAW. Abu Lahab itu tahu akhlaknya Nabi, Abu Lahab itu tahu kejujuran Nabi, Abu Lahab itu tahu bagaimana
Orang-orang Quraisy itu tidak pernah mendapati Nabi itu berdusta sekalipun. Tapi kenapa kemudian Abu Lahab itu kemudian tidak mau mengikuti petunjuk Allah, tidak mau mengikuti risalah dakwah keponakannya, anak saudaranya Muhammad ibn Abdullah? Salah satu sebabnya jamaah adalah al-kibar, kesombongan Abu Lahab yang merasa semestinya dari Bani Hashim itu dia yang dipilih. Dari Bani Hashim itu dia yang dipilih. Akan tetapi ya jelas tidak mungkinlah dia yang dipilih. Allah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kesombongan dalam diri Abu Lahab karena merasa lebih pantas, merasa lebih kaya, merasa lebih terpandang, sehingga merasa bahwa dia yang lebih utama untuk diperhatikan, dan kalau dia ikuti Nabi Muhammad, penghormatan orang akan berkurang kepadanya. Sehingga di antara penjelasan ulama-ulama kita, salah satu penghalang hidayah, jauhnya hidayah, tertutupnya hidayah adalah sifat al-kibar, kesombongan dalam diri seseorang. Waliyadzubillah. Yang kedua, jamaah termasuk di antara hadis lain yang menunjukkan keutamaan orang-orang Quraisy. Nah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah SAW bersabda, al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin itu dari Quraisy. Al-a'immatu min Quraisy. Walahum alaikum haq, dan mereka memiliki hak yang harus kalian tunaikan. Walakum mislu dzalik, sebagaimana kalian juga demikian punya hak atas mereka. Allahu Akbar. Jadi tak heran kalau kemudian setelah wafatnya Nabi sempat terjadi khilaf di kalangan sahabat, siapakah yang akan menjadi pengganti setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walau kadang kisah ini dipelesetkan oleh orang-orang yang sakit hatinya. Kisahnya benar, tetapi ta'wil dan pemaknaannya yang salah. Mereka mengatakan sahabat itu berbunuh-bunuh setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Khairul, sebaik-baik generasi setelah Nabi itu adalah sahabat-sahabat. Betul ada khilaf memang di awal, tapi kan setelah itu mereka damai dan saling mencintai sama satu sama lainnya. Tidak ada yang seperti yang ditambahkan berlebih-lebihan seperti yang disampaikan oleh orang-orang yang sakit hati, seperti yang saya katakan. Ketika membaca sejarah Nabi dari kacamata memang ada kebencian terhadap sahabat-sahabat Nabi, sehingga memaknai setiap peristiwa itu dengan konotasi yang negatif. Terjadi khilaf di kalangan sahabat setelah wafatnya Nabi di Thaqifah Bani Sa'idah tentang siapakah yang menjadi khalifah setelah Nabi. Apakah dari kalangan Muhajirin atau dari kalangan Ansar? Sebagian sahabat dari kalangan Ansar melihat bahwa kepemimpinan, ya kita bagi kepemimpinan juga dari kami dan dari kalian. Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengingatkan mereka dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca hari ini. Dan ini menunjukkan keutamaan suku Quraisy, li ilahi Quraisy. Al-a'immatu min Quraisy, pemimpin itu dari Quraisy. Maka Khulafaur Rasyidin setelah Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in, ini semuanya dari Quraisy. Kemudian khalifah-khalifah dari Bani Umayyah semuanya dari suku Quraisy, termasuk dari Bani Abbasiyah semuanya juga dari suku Quraisy. Dan jangan lupa jamaah, ini yang unik. Pemimpin umat di akhir zaman sebelum kiamat yang akan menyatukan umat Islam di dalam bendera, dalam satu kepemimpinan yang adil, dalam satu kepemimpinan khilafah nubuwah yang mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Imam Mahdi yang sering kita dengar, juga di suku Quraisy. Allahu Akbar. Dari mana Imam Mahdi suku Quraisy? Ya, dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa suku Quraisy itu dari Imam Mahdi itu berasal dari nasab keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Al Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Yang terakhir sebelum kita masuk ke pelajaran kedua dari surah ini, bahwa di antara pelajaran pertama, salah satu tanda-tanda kebesaran Allah ciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar kita saling melihat, saling mengenal, dan kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah dalam penciptaan manusia yang bersuku-suku ini. Kalau kita umroh, masya Allah, tawaf itu ketemu tawaf bersatu,
mengharap rahmat ridha Allah, ampunan Allah, tawaf di Baitullah dengan semua warna kulit, dengan warna kulit yang berbeda-beda, wajah, bentuk wajah, ras yang berbeda-beda. Allahu Akbar. Tidaklah pemandangan ini kecuali akan membuat orang-orang berakal itu melihat kebesaran Allah. Subhanaka ma khalaqta hadza illa subhanaka faqina adzabannar. Ada orang-orang Eropa dengan ciri khas mereka, atau juga ada Asia, masya Allah, dengan bahasa mereka yang berbeda-beda. Indonesia dengan Malaysia saja sudah berbeda, terlebih nggak usah jauh, Indonesia saja, masya Allah. Berapa suku yang ada di negeri kita ini, dan berapa banyak bahasa yang Allah ciptakan, yang Allah karuniakan kepada manusia yang ada di negeri kita ini. Merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Al-Aziz, Al-Ghafur, Ar-Rahman, Al-Wadud. Hadis terakhir sebelum kita lanjut pelajaran kedua, diriwayatkan dari sahabat Ummu Hani. Ummu Hani itu siapa? Ummu Hani ini adalah saudari dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ummu Hani bintu Abi Thalib. Salah satu keistimewaan sahabat ini jemaah dirahmati Allah karena peristiwa Isra Mi'raj, dalam satu riwayat Isra Mi'raj Nabi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Salah satu peristiwa salah satu yang menyebutkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj, penjemputan Nabi oleh malaikat Jibril dengan buraq, itu dari rumahnya Ummu Hani radhiyallahu anha. Jadi Nabi itu dijemput buraq dari rumahnya Ummu Hani. Ketika Fathu Makkah, Rasulullah SAW datang ke rumah Ummu Hani, tempat di mana dia dulu pernah dijemput dalam perjalanan Isra Mi'raj oleh Jibril dan Buraq. Lalu Nabi SAW salat 2 rakaat di rumah Ummu Hani radhiyallahu anha. Ummu Hani meriwayatkan hadis Nabi SAW di mana Rasulullah pernah bersabda, faddalallahu Quraisyan bisab'i khisalin. Allah itu memberikan keutamaan, memuliakan, meninggikan orang-orang Quraisy dalam 7 hal. Jadi ada 7 hal yang Allah utamakan Quraisy dari suku-suku yang lain. 1. Faddalahum bi'annahum 'abadullah 10 sinin la ya'buduhu illa Quraisy. Allah berikan keutamaan kepada Quraisy bahwa mereka itu bahwa Allah pernah disembah oleh suku Quraisy selama 10 tahun. Maksudnya selama 10 tahun ini, selama 10 tahun ini tidak ada yang menyembah Allah kecuali suku-suku Quraisy. Jadi ada fase, ada masa di mana tidak ada makhluk, tidak ada manusia yang menyembah Allah kecuali suku Quraisy. Dan itu selama berapa? 10 tahun. Yang mana itu? Di awal dakwah Nabi, 10 tahun dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, itu kan yang pertama-tama masuk Islam adalah orang-orang Quraisy. Itu keutamaan Quraisy. Indonesia kita belum mungkin kesyirikan saat itu masih merajalela di negeri kita. Sementara Quraisy saat itu sudah menyembah Allah, dan selama 10 tahun tidak ada manusia yang menyembah Allah kecuali suku-suku Quraisy. Yang kedua, wa faddalahum bi annahu nasarahum yawmal fili wa hum musyrikun. Allah menolong orang Quraisy pada peristiwa tentara gajah dan mereka masih musyrik saat itu. Allahu Akbar. Ini kan orang Quraisy ini, surah Al-Fil ini sebenarnya kan menjadi peringatan besar bagi orang Quraisy yang tidak beriman saat itu kepada Nabi. Tidakkah kalian sadar bagaimana tentara gajah itu dihancurkan oleh Allah demi menyelamatkan kalian, menyelamatkan Ka'bah, rumah Allah? Padahal kalian saat itu menyekutukan Allah, kalian saat itu menjadikan berhala yang begitu banyak di sisi Ka'bah, di sisi rumah Allah. Ada 300 lebih berhala yang dibuat oleh orang-orang Quraisy mengelilingi Ka'bah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu pun Allah masih menolong mereka dari tentara gajah padahal mereka musyrik. 3. وفضلهم بأنه نزلت فيهم سورة من القرآن لم يدخل فيهم غيرهم لإيلاف قريش. Fadl bi'annahu abadullah asyara sinin, 1. Yang kedua, yang ketiga ya berarti ya.
Yang ketiga, Allah turunkan surah, Allah muliakan orang-orang Quraisy dengan menurunkan satu surah tentang mereka. Dan di dalam surah ini tidak ada yang dibahas kecuali mereka saja. Coba perhatikan dari ayat 1 sampai ayat 4, betul nggak? Iya. Tidak ada pembahasan lain kecuali Quraisy. Satu surah khusus diturunkan Allah untuk membahas kalian wahai Quraisy. Apa yang membuat kalian menentang memusuhi dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang keempat, wa faddalahum bi anna fihi min nubuwah. Allah muliakan kalian wahai Quraisy bahwa nabi terakhir yang diharapkan, diangan-angankan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu kan menginginkan betul nabi terakhir itu datang dari mereka. Sang juru selamat sebagaimana yang mereka sebutkan, Al-Masih, penyelamat mereka. Mereka itu harapkan nabi terakhir itu betul-betul datang dari mereka. Ciri-cirinya mereka tahu, sifat-sifatnya mereka tahu, sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, ya'rifunahu, mereka itu mengenali Nabi Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenali anak mereka sendiri, yaitu Yahudi. Mereka tahu Nabi Muhammad, ciri-ciri Nabi Muhammad, mereka tahu sifat Nabi Muhammad, mereka tahu tanda-tanda Nabi Muhammad, bahkan ciri fisik Nabi Muhammad juga mereka tahu. Di antara kedua pundaknya terdapat tanda nubuah, tanda kenabian yang mirip dengan telur burung puyuh. Akan tetapi setelah mereka tahu Nabi Muhammad bukan dari Bani Israel tapi dari Quraisy, dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, ini yang membuat Yahudi itu menyombongkan diri sehingga mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, jamaah rahmatullah, wal khilafah. Allah jadikan kekhilafaan itu. Kekhilafaan mulai dari setelah Nabi Abu Bakar sampai nanti Imam Mahdi akhir zaman itu dari keturunan Quraisy, dan dua lainnya nanti saya belum temukan, lupa jamaah rahmatullah, sehingga insya Allah nanti saya akan sempurnakan di pertemuan berikutnya. Yang pasti ada 7 keutamaan dari suku Quraisy yang Allah berikan kepada mereka, dan Allah turunkan surah Quraisy ini mengingatkan mereka agar mensyukuri nikmat Allah, bagaimana Allah sudah muliakan mereka. Maka apakah gerangan yang membuat mereka orang-orang Quraisy itu memusuhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah mereka takut orang-orang Quraisy itu mereka dibinasakan Allah seperti Allah membinasakan ashab al-fil, tentara gajah sebelumnya. Pelajaran kedua, ikhwafillah, ibrah kedua, hidayah kedua dari surah Al-Quraisy, surah yang pendek ini salah satu surah mufassal, Makkiyah mufassal. Surah yang ke-29 sesuai dengan urutan turunnya seperti yang sudah kita sampaikan. Jamaah rahmatullah Allah, yang kedua adalah di antara bentuk kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada umat manusia. Allahu Akbar. Lakal hamdu ya Rabb. Ini hikmah kedua, pelajaran kedua, hidayah kedua dari surah ini. Salah satu rahmat, kasih sayang Allah kepada kita umat manusia. Allah berikan hidayah, Allah ilhamkan kepada setiap manusia tariqatal iktisab. Bagaimana mereka mencari rezeki mereka. Bahkan bukan cuma manusia. Sebagai bentuk rahmat Allah kepada seluruh makhluk, Allah ilhamkan, Allah berikan petunjuk hidayah kepada seluruh makhluk itu, bagaimana cara mereka bertahan hidup, bagaimana cara mereka mencari rezeki. Jadi nggak ada orang yang tidak tahu cara rezeki, nggak ada. Setiap makhluk itu, apalagi manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, manusia ini sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penciptaan. Maka tidak ada manusia kecuali Allah beri dia hidayah bagaimana dia bertahan hidup, survive, bagaimana dia mencari rezekinya. Dan ini Allah tegaskan dalam Quran surah 87, surah Al-A'la ayat 1 sampai 3. Sabbihisma rabbikal a'la. Maka sucikanlah nama Tuhanmu yang paling tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa. Allah yang menciptakan, dan setelah itu Allah sempurnakan semua ciptaannya. Tidak ada ciptaan Allah yang tidak sempurna.
Walladzi qaddara, dan Allah yang menentukan kadar setiap makhluknya. Yang keempat, fahada, sebagaimana Allah yang memberi petunjuk kepada setiap makhluknya. Salah satu petunjuk yang Allah berikan, Allah karuniakan kepada setiap makhluknya, jemaah dirahmati Allah, adalah hidayah bagaimana kita mencari, mendapatkan rezeki kita, makanan kita. Dan ini juga ditegaskan Allah dalam Quran surah 11, surah Hud ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk di bumi ini illa 'ala Allahi rizquha, kecuali rezekinya itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah ilhamkan kepada orang-orang Quraisy bagaimana mereka mencari rezeki mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tugas kita bertebaran di atas muka bumi ini, jemaah, adalah mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk kecuali Allah sudah berpetunjuk bagaimana cara mereka mencari rezeki kita. Jangankan manusia. Coba lihat burung-burung. Burung-burung yang mungkin ada di rumah kita, yang sering kita lihat di pekarangan rumah kita, sering kita temukan di sawah-sawah kita bagian di kampung. Coba lihat bagaimana burung-burung itu. Mereka tidak pernah sekolah SD, SMP, SMA. Mereka bukan sarjana, mereka bukan dokter, profesor. Tapi mereka, burung-burung ini tidak pernah serisau manusia dalam memikirkan makanan dan rezeki mereka. Burung-burung ini tidak seperti manusia yang banyak mengeluh, padahal makanan itu Allah cukupkan di rumah mereka. Burung-burung ini senantiasa bertasbih kepada Allah dalam kondisi apapun, hujan, kemarau, mereka terus bertasbih kepada Allah. Tidak seperti manusia yang ketika senang mereka lupa, nanti kalau susah sulit baru yatadarra mereka. Nabi pernah mengingatkan kita zaman termutul, "Lau kuntum tatawakkalun", seandainya kalian, wahai umatku, wahai sahabatku, seandainya kalian bertawakal kepada Allah, ya tidak ada sesuatu kecuali sudah ditakdirkan oleh rezeki, termasuk rezeki kita yang sudah dijamin oleh Allah. Tugas kita adalah mencari karunia rezeki tersebut, dan Allah juga sudah berikan kemampuan kepada kita, skill kepada setiap makhluknya bagaimana cara mencari rezeki mereka. Lau kuntum tatawakkalun, kata Nabi, seandainya kalian bertawakal wahai manusia, seperti burung-burung itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Coba lihat bagaimana burung itu yang bertawakal kepada Allah. Yaghdu bitanan, mereka keluar dalam keadaan lapar, wa yaruhu bitanan, dan kembali dalam keadaan Allah sudah kenyangkan perut-perut mereka. Apalagi manusia yang Allah ciptakan dengan penciptaan yang paling sempurna. Maka suku Quraisy, salah satu pelajaran, salah satu contoh, salah satu ibrah bagi kita umat manusia, bagaimana Allah mampukan manusia itu mencari rezeki mereka. Bagaimana manusia itu Allah mampukan mencari makan mereka. Burung saja Allah berikan hidayah, bagaimana mungkin tidak manusia? Apa hidayah yang Allah berikan kepada Quraisy? Allah berikan hidayah kepada Quraisy bagaimana mereka bertahan di tengah kondisi mereka yang kesulitan. Karena kan Jazirah Arab itu, khususnya kota Mekah, tempat yang kering, tandus, ya. Jemaah yang dirahmati Allah, tidak ada pertanian di sana, tidak ada buah-buahan juga di sana kecuali kurma, ya. Tapi masya Allah hari ini kita lihat bagaimana buah-buahan itu berlimpah di sana. Apa yang Allah ilhamkan kepada orang-orang Quraisy supaya mereka bisa bertahan hidup? Dan ini jemaah yang dirahmati Allah disebutkan oleh beberapa ulama tafsir, awal mula sejarah bagaimana Allah ilhamkan agar suku Quraisy itu bergerak untuk keluar berdagang, sebagaimana yang disebutkan oleh At-Tahir Ibn Ashur dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir, asal mula bagaimana Quraisy itu akhirnya berdagang. Dan tahukah kita jemaah rahmatullah bahwa yang pertama kali Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibn Hashim, ya, yang pertama kali punya ide untuk berdagang ke negeri Syam dan ke Yaman
musim panas ke Syam, musim dingin ke Yaman. Musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam. Ternyata yang pertama kali zaman dirahmati Allah yang punya ide dari kalangan Quraisy untuk berdagang itu adalah kakeknya Nabi Muhammad SAW, Hashim ibn Abdi Manaf. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf. Nah, Hashim ibn Abdi Manaf, kakek Nabi ini, beliaulah orang yang pertama kali sanna sunnata ar-rihlah, yang memulai mengajak orang-orang Quraisy bertahan hidup dengan berdagang, keluar membawa dagangan mereka. Allahu Akbar. Dari sini salah satu profesi yang mulia, salah satu pekerjaan terbaik adalah berdagang. Nabi SAW pernah berdagang. Allahu Akbar. Dan salah satu pintu rezeki yang paling baik itu adalah dagang. Dan tidak ada pedagang yang jujur kecuali ada tempat kemuliaan yang dijanjikan Allah dan Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Nah, dari mana bermula bahwa kakek Nabi itu Hashim ibn Abdi Manaf ternyata yang pertama kali memulai rihlat asy-syita'i was-sayf. Quraisy pernah mengalami fase-fase yang amat sangat sulit. Kondisi tanah tempat tinggal mereka yang kering, tandus, membuat makanan itu sulit mereka temukan. Sampai-sampai ada satu tradisi terkenal di Quraisy saat itu, yaitu tradisi al-i'tifal, bunuh diri, bunuh diri, semacam bunuh diri. Orang kerabat yang orang Quraisy yang sudah tidak punya makanan dan mereka sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi karena makanan, stok makanan sudah berkurang, maka mereka akan membawa keluarga mereka di satu lembah, dan itu lembahnya khusus. Lalu mereka dibuatkan tenda di sana, lalu mereka tidur di sana. Mereka tidur di sana menunggu sampai kematian itu datang kepada mereka. Dan ini disebut dengan i'tifar. Bagaimana mereka membawa keluarga mereka di satu tempat, lalu dibuatkan tenda, tinggal di sana sampai kematian itu datang kepada mereka karena mereka sudah tidak punya makanan. Melihat kondisi ini, maka Hashim ibn Abdi Manaf kemudian mengajak orang-orang Quraisy keluar berdagang. Dari sinilah kemudian Allahu Akbar, Quraisy kemudian menjadi salah satu pusat perdagangan, dan Allah karuniakan nikmat rezeki karunia yang melimpah kepada mereka. Maka Allah ingatkan mereka, "Faliya'bud rabb hadzal bait." Ingat wahai Quraisy, kalian pernah miskin, kalian pernah sulit, kalian pernah kesusahan, kalian pernah menunggu kematian satu persatu, sampai kemudian Allah berikan petunjuk kepada kalian. Li'ila fi Quraisy. Allah berikan petunjuk kepada kalian untuk melakukan perdagangan. Rihlat asy-syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Pelajaran ketiga, hidayah ketiga dari surah Quraisy ini, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain. Ada dua nikmat karunia Allah yang harus diperhatikan baik-baik. Saya mengingatkan diri saya mengingatkan kepada jamaah rahmatullah, ibu-ibu majelis al-Rabbani, bapak-bapak yang mengikuti kajian kita, perhatikan dua nikmat ini. Kalau dua nikmat ini ada di rumahmu, syukuri baik-baik dua nikmat ini, jangan sampai dicabut oleh Allah. Kalau engkau sudah punya dua nikmat ini, bersyukurlah kepada Allah, tersenyumlah. Engkau orang yang paling bahagia di atas muka bumi ini, jangan banyak mengeluh. Kalau dua nikmat ini sudah Allah karuniakan kepadamu, berbanyak ibadah kepada Allah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Kalau kenapa? Dua nikmat ini adalah surganya dunia. Kebahagiaan itu terletak kepada dua nikmat ini. Kalau tidak ada dua nikmat ini, jabatan sebesar apapun, kalau dua nikmat ini dicabut oleh Allah, tidak ada artinya jabatan itu. Sebesar apapun, sebanyak apapun harta itu, kalau dua nikmat ini dicabut oleh Allah, maka tidak ada enaknya tuh harta yang banyak. Jangan sampai semua karunia, semua nikmat kita kumpul, tapi dua ini tidak ada. Perhatikan baik-baik. Tapi kalau sudah ada, banyak bersyukur kepada Allah, tersenyumlah. Jauhi perbuatan syirik, jangan menyekutukan Allah. Dua nikmat ini adalah di antara nikmat terbesar Allah, dan inilah sumber kebahagiaan itu. Apa dua nikmat ini? Dua nikmat ini jamaah rahmatullah. At'amahum min ju'in wa amanahum
min khauf. Dicukupkan makanan, Allahu Akbar. Dicukupkan makannya oleh Allah, sebagaimana Allah sudah cukupkan ini kepada orang-orang Quraisy yang dulunya mereka kesulitan, kelaparan, tidak bisa menemukan makanan. Yang kedua, wa amanahum min khauf. Allah berikan rasa aman dari ketakutan dalam diri kita. Surah ini bukan berarti Allah hanya tujukan kepada Quraisy, lah. Ini juga tadzkir bagi siapapun di antara kita yang mentadabburi surah ini, jamaah Allah. Sebagaimana Allah ingatkan Quraisy mensyukuri nikmat Allah, Allah ingatkan nikmat Allah. Ini juga surah ini jadi pengingat kepada kita. Jangan sampai nikmat kita lebih banyak dari nikmat yang Allah berikan kepada Quraisy. Hujan setiap saat, kita tidak punya kelaparan, tanah kita yang subur. Allah cukupkan makan dan minum kita, tapi ternyata kita perilaku kita sama dengan Quraisy yang mendustakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua nikmat yang Allah sebutkan di sini yang wajib disyukuri. Apa itu? At'amahum min ju', yang telah mencukupkan makan mereka. Kepada mereka. Yang ini adalah Ustaz. Jemaah rahmat Allah, akhwat iman azallahu wa iyyakum ajma'in. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Nabi Ubaidillah ibn Ihsan radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling kaya di dunia itu kalau dia punya 3 hal. Maka perhatikan baik-baik. Kalau 3 hal ini ada dalam diri kita, ya ibn Adam, wahai anak cucu Adam, ya umat Islam, wahai umat Islam, wahai umat Muhammad, engkau adalah orang yang paling kaya di atas muka bumi ini. Kalau Allah tiga hal ini kepadamu. Apapun suaminya tidak direbut pelakor, anak-anaknya tidak ada yang kena narkoba, anak-anaknya sujud rukuk kepada Allah. Aminan fi sirri. Allahu Akbar. Siapapun yang Allah berikan rasa aman di tengah keluarga, satu. Ini di antara tanda-tanda orang yang paling kaya di atas muka. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi. Allah berikan kesehatan pada jasadnya. Tidak sakit. Karena kalau orang yang sakit itu banyak nikmat yang terjabut. Orang dengan sakit-sakit tertentu, ada orang yang kena sakit contohnya, dia harus menghindari makanan-makanan favoritnya. Tidak boleh makan rendang, tidak boleh makan gorengan, tidak boleh makan yang manis-manis. Allahu Akbar, nikmat itu sudah banyak yang tercabut dari dia. Maka kalau masih berikan Allah kesehatan dalam fisik, syukurlah kepada Allah. 2. Yang ketiga, jamaah rahmatullah, yajidu quta yaumi. Allah cukupkan makannya hari itu. Mohon dicatat baik-baik. Diberikan rasa aman di tengah keluarga, kesehatan pada jasadnya. Yang ketiga apa? Yajidu quta yaumi. Menemukan makanan yang mencukupkan perutnya pagi itu. Kalau 3 ini Allah karuniakan kepadamu ya Abdullah, ya Allah. Apa kata Nabi? Faka'annama hizat lahud dunya. Kalau 3 nikmat ini Allah karuniakan kepadamu, kita mudah-mudahan insya Allah kita termasuk yang mendapatkan 3 nikmat karunia ini. Inilah banyak orang yang kemudian tidak memahami hakikat kebahagiaan, mengejar apa yang tidak membuatnya bahagia. Padahal bahagia itu ternyata tidak ribet. Allah berikan rasa aman di tengah keluarga. Yang kedua, Allah berikan kesehatan dalam diri kita. Yang ketiga, Allah cukupkan makan kita untuk hari itu. Kalau itu sudah Allah karuniakan, izatlakan dunia. Dunia itu sudah ada di genggaman. Allah sudah kumpulkan dunia bagimu. Nah, ini yang Allah ingatkan kepada orang-orang Quraisy. Bukankah dulu kalian kelaparan, wahai orang-orang Quraisy? Sampai ada tradisi i'tifar yang kalian lakukan. Lalu kemudian Allah cukupkan makan kalian. Allah berikan kalian petunjuk untuk melakukan perdagangan rihlatas syita'i was saif, sehingga dengan begitu kalian Allah cukupkan makanannya. Dan ini salah satu doa dari Nabi Ibrahim yang diijabah oleh Allah untuk penduduk negeri Makkah dan sekitar orang-orang Quraisy. Ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah,
dalam Quran surah Ibrahim surah 14 ayat 37, warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun, ya Allah karuniakan kepada penduduk kota Makkah ini buah-buahan agar mereka senantiasa bersyukur kepada. Maka hari ini siapapun yang berangkat umrah, Allahu Akbar, buah-buahan itu melimpah di sana. Salah satu keberkahan dari doa Nabi Ibrahim. Nikmat kedua jamaah terhormat Allah, sebelum saja. Jadi dari 3 tanda ciri orang yang paling kaya di dunia, 2 itu disebutkan di surah Quraisy. 3 itu kan apa yang kita sebutkan, diberikan rasa aman di tengah keluarga, kesehatan, dicukupkan makan. Dari 3 nikmat ini 2 yang Allah ingatkan Quraisy. 1, at'amahum min ju', bukankah Allah yang telah mencukupkan makan wahai Quraisy. Yang kedua, wa amanahum min khauf. Sebelum kita pindah ke nikmat kedua yang Allah ingatkan kita untuk senantiasa syukuri kepada Allah, wa amanahum min khauf, alladzi at'amahum min ju', ayat ini memberikan kita pelajaran jemaah rahmat Allah agar kita senantiasa memperhatikan makanan yang Allah karuniakan kepada kita. Orang yang memperhatikan makanannya itu akan mengingatkan mereka kepada sang pemberi makanan. Sebagaimana orang yang melalaikan makanannya, melalaikan memperhatikan makanannya bahwa ini adalah karunia rezeki, tidak memperhatikan makanan bagaimana ia dimudahkan Allah, maka itu juga kadang membuat ia lupa kepada sang pemberi nikmat. Maka dalam Quran surah 80 Allah perintahkan kepada kita ayat 24, "Falyanzuril insanu ila ta'am." Hendaklah manusia memperhatikan, melihat kepada makanan. Kenapa? Semakin kita merenungi, memperhatikan makanan, Allah, beras yang kita, nasi yang kita makan berasal dari beras. Beras itu berasal dari padi, padi itu ditanam oleh petani, petani itu menanamnya ketika Allah turunkan hujan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita kalau makan itu kan tahu siapa yang harus kita sebut namanya sebelum kita makan. Bismillah. Menyebut nama Allah yang telah memberi kita makan. Dan setelah makan, Nabi mengajarkan kepada kita apa? Berterima kasih, memuji kepada Dia yang telah memberi kita makan. Siapa? Allah. Alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Mengingat waktu kita yang sangat terbatas, jangan terhormat ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum ajmain. Nikmat kedua yang Allah perintahkan kita untuk syukuri disebutkan dalam surah Al-Quraisy ini adalah wa amanahum min khauf. Allah berikan rasa aman. Jangan terhormat Allah. Yang membuat kita mudah tersenyum, yang membuat kita khusyuk beribadah, yang membuat kita makannya itu enak, yang membuat kita berada di tengah keluarga itu kemudian tersenyum bahagia. Kalau Allah cabut rasa takut dalam diri kita dan Allah ganti rasa takut itu dengan rasa aman. Allahu Akbar. Rasa takut ini kan kadang datang dari banyak pintu. Ada orang takut dari bisnisnya, pekerjaannya, ada orang takut dengan suaminya, ada orang ketakutannya itu datang dari anaknya, ada orang ketakutannya itu datang bahkan dari dirinya, ada was-was, sakit yang Allah ujikan kepadanya menjadi ketakutan berlebih bagi dia. Nah, kalau sudah begitu maka dia akan kehilangan kebahagiaan, ketenangan dalam hidupnya. Quraisy, Allah telah berikan keamanan kepada mereka. Salah satu buktinya adalah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bukankah tidakkah engkau melihat bagaimana Allah menghancurkan, membinasakan tentara ashabil fil? Bukan cuma itu jamaah rahmat Allah menjamin keamanan kota Makkah. Dalam Quran surah At-Tin yang kemarin kita tadabburi, wat-tini waz-zaituni wa turisi wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Makkah yang aman ini. Dan salah satu sebab kenapa Mekah itu aman dan Allah jamin siapapun yang ingin melakukan kerusakan di kota Mekah, di dalam Baitullah, nudzikhu min adzabin alim, Allah akan timpakan azab yang pedih kepada mereka. Nah, salah satu sebab keamanan kota Mekah ternyata lagi-lagi ada doa Nabi Ibrahim Khalilur Rahman terhadap kota Makkah, sebagaimana Allah sabda firmankan dalam Quran surah 14 ayat 35, Quran surah Ibrahim,
Wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah wahai Muhammad ketika Ibrahim berkata, Rabbi Tuhanku, ij'al hadzal balada, jadikan negeri ini aminan, yaitu kota Makkah, negeri yang aman. Wajnubni, dan jauhkan aku, wa baniya, dan keturunanku, an na'budal asnam, dari kami menyembah Allah. Terakhir, jamaah rahmatullah Allah, ibrah, pelajaran, mutiara tadabbur, hidayah dari surah Al-Quraisy ini. Kalau kita sudah melihat nikmat yang ada dalam diri kita, kalau Allah sudah perlihatkan nikmatnya begitu banyak kepada kita, seperti Allah ingatkan Quraisy akan dua nikmat, at'amahum min ju', cukupkan makan, bagaimana Allah cukupkan makan mereka setelah mereka kelaparan, pernah melalui hari-hari yang berat, wa amanahum min khauf, Allah berikan rasa aman kepada mereka. Maka agar nikmat karunia Allah ini langgeng, agar nikmat karunia ini terus bersama kita, tidak dicabut oleh Allah, agar nikmat karunia ini senantiasa bertahan bersama kita, agar nikmat karunia ini dijaga oleh Allah dalam diri kita, maka Allah perintahkan kita mensyukurinya. Bagaimana cara mensyukurinya? Falyabudu rabb hadzal bait, dengan mentauhidkan, mengkhususkan, mengesahkan ibadah kita hanya kepada Allah. Dan itu yang Allah perintahkan kepada Quraisy. Kenapa saat itu Quraisy menyembah berhala-berhala, sebagaimana ini juga perintah kepada kita. Ini pelajaran penting bagi kita jemaah rahmat Allah, agar nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini dijaga. Oleh kewajiban kita adalah falyabudu rabb hadzal bait, jauhi kesyirikan, jangan menyembah, jangan menjilat, jangan meminta, jangan menghinakan diri kepada Dia yang tidak memberimu rasa aman, kepada Dia yang tidak mencukupkan makanan untukmu. Tapi beribadahlah, mintalah, memohonlah, mengemislah, merendahkanlah, hinakan dirimu kepada Dia yang maha memberikan nikmat, yang maha mencukupkan makanan, yang maha memberikan rasa aman. Rabb hadzal bait, pemilik Ka'bah. Karena kalau itu sudah kita lakukan, kalau itu sudah kita lakukan, Allah tak hanya menjaga nikmat kita bukan hanya dilanggengkan oleh Allah, akan tetapi selain dia dijaga dan dilanggengkan Allah, nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanannya semakin dicukupkan, rasa amannya akan semakin ditambahkan Allah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Ibrahim, Quran surah 14 ayat 7, wa ista'adzana rabbuk, wa ista'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, la in syakartum, kalau kalian mensyukuri nikmatku, la zidannakum, aku akan tambahkan nikmat itu. Tapi wala in kafartum, kalau kalian sampai kufur, inna azabi lasyadid, azabku itu akan amat sangat pedih. Mudah-mudahan jamaah rahmat Allah, 4 pelajaran penting ini dari surah Quraisy, dari 4 ayat surah Quraisy ini memberikan ilmu bermanfaat bagi kita semuanya. Salah satu tanda kuasa Allah adalah diciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan salah satu tanda-tanda atau salah satu suku kabilah yang Allah ciptakan dan menjadi pelajaran kita adalah suku Quraisy. Salah satunya suku yang diabadikan namanya dalam Quran. Yang kedua, jamaah rahmat Allah, di antara bentuk rahmat kasih sayang Allah kepada manusia adalah Allah telah memberikan ilham, hidayah, petunjuk kepada seluruh manusia. Bagaimana mereka mencari rezeki, Allah sudah menjamin rezeki setiap makhluk, sehingga Allah berikan petunjuk kepada seluruh makhluk bagaimana mereka bertahan hidup, bagaimana cara mereka mencari rezeki, termasuk bagaimana Allah memberi hidayah kepada orang-orang Quraisy. Yang ketiga, ada 2 nikmat yang perlu kita perhatikan. 2 nikmat ini, jangan sampai kita kufur nikmat, jangan sampai kita melalaikan 2 nikmat ini. Yang tanda-tanda orang yang paling kaya adalah kalau Allah karuniakan nikmat ini. At'amahum min ju', kalau Allah cukupkan makan kita. Yang kedua, Allah berikan rasa aman kepada kita. Yang terakhir, surah Quraisy mengajarkan kepada kita agar mensyukuri nikmat karunia Allah berikan kepada kita, agar ia dijaga oleh Allah dan ditambahkan oleh Allah dengan mengesahkan penghambaan kita, memurnikan penghambaan kita hanya kepada Dia, Rabb hadzal bait, pemilik Ka'bah, pemilik rumah Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita tutup dengan sama-sama baca surah Al-Asr, seperti sahabat Nabi kalau mereka berkumpul bersua tidaklah mereka berpisah sebelum mereka saling mengingatkan dengan membaca surah Al-Asr. Saya mengajak kepada seluruh jamaah yang masih bergabung, silakan aktifkan mikrofon dan sama-sama kita baca surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikan. Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin sekarang saatnya sesi tanya jawab ya. Silakan ibu-ibu yang ingin bertanya bisa langsung unmute atau bisa menuliskan di chat, nanti saya yang baca. Sambil menunggu pertanyaan ibu-ibu Pak, mungkin. Baik. Iya. Apakah bisa disimpulkan juga Pak dari surat Al-Quraisy ini bahwa Allah itu mengajarkan kepada kita akhirat yang hasanah itu, soalnya kan ada doa yang Robbana atina fid dunya hasanah itu ya. Nah, artinya apakah akhirat yang bagus itu juga dimulai dari kehidupan dunia yang bagus gitu ya? Dimana kehidupan dunia yang bagus tadi itu yang tadi yang Ustadz sebutkan ya, paling tidak umum ada 3 hal tadi ya. Ya. Betul, Masya Allah. Jamaah rahmat Allah, Allah perintahkan kita meminta kebaikan bukan hanya di akhirat, tetapi Allah juga perintahkan kita meminta kebaikan itu di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, salah satu di antara kebaikan, bentuk-bentuk kebaikan yang Allah karuniakan di dunia ini, jamaah rahmat Allah, adalah 3 nikmat karunia yang disebutkan Nabi dalam hadis yang menjadikan kita manusia yang paling kaya di atas muka bumi ini. Izzat lahud dunia. Rasa aman, kesehatan, dicukupkan rezeki, dicukupkan makannya. Tapi bukan berarti orang yang tidak mendapatkan nikmat ini, jamaah rahmat Allah, sedang tidak mendapatkan kebaikan dari Allah. Ada orang Allah segerakan ujiannya di dunia. Allah segerakan ujiannya di dunia. Jadi bukan berarti orang yang sakit ini sedang tidak mendapatkan kebaikan. Allahu Akbar. Betul, sakit itu adalah ibtila, ujian, sakit itu adalah musibah, tetapi ada kebaikan yang Allah janjikan di balik sakit ini bagi orang-orang yang memahaminya, bagi orang-orang yang beriman. Ada orang yang memang betul di dunia ini Allah segerakan ujiannya. Di dunia umurnya masih muda tapi sakitnya sudah banyak, padahal dia Masya Allah rajin ibadah, rajin kajian, rajin tadabbur, tapi Allah beri dia sakit. Ini karena Allah ingin segerakan, ya, Allah ingin hapuskan dosa-dosanya di akhirat, Allah ingin hapuskan dosa-dosanya di dunia, sehingga ketika mereka datang menghadap Allah di akhirat, Allah sudah hapuskan dosa-dosanya. Allah hapuskan dosa-dosanya. Nah, ujian orang itu berbeda-beda. Ada orang diuji dengan kenikmatan, ada orang diuji dengan musibah. Nah, tinggal bagaimana menyikapinya. Kalau dia beriman, maka musibah ini akan menjadi penggugur dosa bagi dia. Sebagaimana orang yang diberi nikmat oleh Allah, lalu dia syukuri, lalu dia beribadah kepada Allah, maka ini juga akan menjadi pintu rahmat surga Allah bagi dia. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu kira-kira Mbak. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Jadi yang sedang diuji itu justru sedang disayang sebenarnya sama Allah ya. Ya, betul. Ada lagi yang ingin bertanya ibu-ibu? Saya bertanya Ustadz. Silakan. Saya ini bertanya tentang Bani ya. Ada Bani Quraisy yang yang akhirnya ada yang menurunkan Bani Hashim gitu ya Ustadz. Ya. Kalau Bani Israel itu yang ada Yahudi itu ya Ustadz. Ya. Ya. Terus saya pernah baca di buku terjemahan gitu ada 5 golongan yang tidak boleh menerima zakat. Terus kan ada 7 kemuliaan, betapa mulianya bangsa Quraisy itu Ustadz, Bani Quraisy ya. Tapi saya pernah baca ada 5 golongan yang tidak boleh menerima zakat. 1 orang yang kaya harta atau yang kaya pekerjaan, kedua budak, ketiga Bani Hashim yaitu Bani Quraisy itu ya Ustadz. Kemudian 4 Bani Muthalib dan orang kafir. Jadi yang saya tanyakan
Bani Muthalib ini masih berhubungan dengan Bani Quraisy atau Masya belum pernah Allah. mendengar? Ya, Belum pernah mendengar ya sebelumnya. betul. Bani Al-Muttalib atau Abdul Muttalib, ya, kan Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibn Hashim. Tidak semua apa hubungannya Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib? Nah, semua Bani Abdul Muttalib itu Bani Hashim. Semua Bani Abdul Muttalib itu adalah Bani Hashim. Tapi tidak semua Bani Hashim itu Bani Abdul Muttalib. Karena Hashim itu kakek Nabi punya beberapa anak. Di antaranya adalah Abdul Muttalib. Salah satu anaknya adalah Abdul Muttalib. Nah, jadi seperti itu penjelasannya. Jadi bedanya apa perbedaan Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib? Semua Bani Abdul Muttalib itu pasti Bani Hashim, tapi tidak semua Bani Hashim itu adalah Bani Al-Muttalib. Nah, Nabi Muhammad SAW dari Bani Hashim plus dari Bani Abdul Muttalib. Dari Bani Abdul Muttalib, karena kakeknya adalah Abdul Muttalib. Betul seperti yang disampaikan oleh Ibu bahwa di antara yang tidak boleh mendapatkan zakat itu adalah keturunan Nabi, Bani Hashim. Kenapa? Jadi Nabi itu tidak makan zakat. Nabi itu tidak makan zakat. Maka kalau mengaku keturunan Nabi, tidak boleh makan zakat. Nabi itu tidak makan zakat. Kenapa Nabi tidak makan zakat? Teman-teman, Nabi tidak makan zakat dan sedekah. Kenapa? Nabi itu hanya mengambil hadiah. Jadi kalau hadiah dia akan diterima oleh Nabi SAW. Kenapa? Zakat itu kan kotoran harta. Dan Nabi dan keturunan itu sudah dimuliakan oleh Allah sehingga mereka tidak pantas untuk memakan kotoran harta tersebut. Tapi bukan berarti kalau orang miskin itu kita keluarkan zakat terus kita ini kotoran harta ya. Bismillah baik-baik, enggak. Bagi orang miskin memang mereka berhak. Itu adalah nikmat karunia Allah, rezeki yang Allah peruntukkan untuk mereka. Tetapi orang yang mampu yang tidak berhak untuk memakan zakat lalu kemudian dia makan zakat, maka dia makan harta yang buruk. Nah, karena zakat itu adalah sisa-sisa harta, dia adalah kotoran harta yang harus dikeluarkan dari harta kita, maka Nabi yang mulia yang sudah ditinggikan dimuliakan Allah, keturunan beliau dan keturunannya tidak berhak untuk tidak boleh memakan zakat, tidak boleh makan zakat. Seperti itu kira-kira. Wallahu a'lam bissawab. Silakan. Ada lagi yang bertanya, ibu-ibu? Bu Ani, gimana jawabannya? Sudah jelas, Bu? Atau Bu Ani masih mau bertanya lagi? Enggak. Saya jadi bedanya dengan kalau Bani Israel itu juga tidak menerima. Kenapa hanya ini Ustadz yang tidak boleh menerima zakat? Kenapa Bani yang lain enggak gitu? Karena itu bukan turunan Nabi gitu Ustadz. Misalnya Bani Israel. Ya, Bani Israel itu beda lagi pembahasannya. Ya, Bani Israel itu kan keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Ishak. Keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Ishak. Dan ketika sampai kepada Nabi Isa alaihissalam yang ingin dibunuh oleh Bani Israel, Bani Israel itu Bani Israel sudah melakukan kerusakan di atas muka bumi. Mereka sudah merubah kitab yang diturunkan Allah kepada mereka. Mereka membunuh para nabi. Maka kemudian masa kejayaan mereka, kemuliaan mereka sudah berakhir. Digantilah nubuat. Kan sebelum Nabi Muhammad semua nubuat itu hampir rata-rata dari Bani Israel semua. Nabi Isa, Zakaria, Yahya, Zakaria, Sulaiman, Daud, Ilyas, itu semua dari Bani Israel. Tapi ketika mereka sudah melakukan kerusakan di atas muka bumi Allah, maka kemudian nubuat itu berakhir di Bani Israel dan di Nabi Isa alaihissalam, dan berpindahlah nubuat itu kemudian kepada siapa? Kepada Bani Hashim, kepada Quraisy, keturunan Quraisy yang Allah pilih menjadi nabi di antara mereka, Imamul Anbiya wa Rasul. Seperti itu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Sama-sama Ibu. Jadi memang yang sangat dimuliakan itu hanya keturunan Nabi Muhammad SAW ya Ustadz ya?
Ya, tapi ingat Allah juga mengingatkan kita dalam Al-Quran, inna akramakum, dalam Quran surah Al-Hujurat, atqakum. Dan Nabi SAW mengatakan, betul bahwa Quraisy itu secara garis besar mereka dimuliakan oleh Allah. Maka Allah juga ingatkan mereka jangan sampai kufur nikmat dengan semua karunia yang Allah berikan kepada mereka itu. Sebagaimana Nabi juga pernah mengingatkan, la fadla di Arabiyyin ala ajamin, tidak ada keutamaan orang Arab atas non Arab illa bittaqwa, kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, boleh pertanyaan Ustadz, apa Silakan. namanya? Bani Quraisy itu tinggalnya di Mekah ya Ustadz. Tadi kan ketika musim dingin pindah ke menuju ke Yaman. Itu dari Mekah. Kemudian bukan berpindah-pindah, Bu. Bukan berpindah-pindah. Hanya libur. Maksudnya gimana Ustadz? Ya, jadi mereka tinggalnya di sisi Ka'bah, keluarganya, kerabatnya, anak cucunya, istri-istri mereka. Nah, laki-laki dari Bani Quraisy inilah kemudian yang menjadi pedagang untuk bertahan hidup. Mereka membawa dagangan mereka di musim dingin itu ke Yaman, dan di musim panas itu ke Syam. Jadi bukan sekeluarga pindah, enggak. Jadi keluarga tetap, istri tetap ada di Mekah, anak-anak mereka tetap di Mekah, tapi laki-lakinya, merantau ya Pak Ustadz, merantau ya. Ya, kayak mungkin bagi ibu-ibu yang mungkin suaminya ada bisnis di Makassar, di Kalimantan gitu ya, sepekan di sana. Nah, itu seperti itu. Cuman kan dulu tidak ada pesawat. Ustadz, saya mencatat kalau tidak salah ini 7 kemuliaan Bani Quraisy itu ya, karena tinggal di Mekah, berarti satunya itu pengolahan air zam-zam ya, mengolah air zam-zam, memelihara Ka'bah ya. Kemudian apa tadi kan Ustadz sudah sebutkan ada 3 yang pernah disembah selama 10 tahun oleh Allah, hanya pernah disembah oleh Bani Quraisy, terus menolong dari tentara Gaza. Kemudian adanya surat Quraisy ini, turunnya surat Quraisy. Kemudian Nabi Muhammad itu dari Bani Quraisy. Betul. Pemeliharaan Ka'bah, pengolahan air zam-zam, dan satu lagi 7 ya tadi Ustaz. Yang itu menolong mereka dari pasukan gajah itu ya, yang udah tadi Kenabian berada di karena ada hanya satu nabi yang dari Bani Quraisy gitu Ustaz. Kenabian di tengah gitu Ustaz. Betul. Ya. Betul. Betul sekali, Bu. Silakan. Ada lagi? Jika tidak ada, kita siap-siap untuk sholat asar, Masya Allah. Iya, tadi saya sudah menuliskan di chat ya Pak Ustadz untuk doa doa kita baca untuk semua jamaah Majelis Taklim Robani dan yang ikut kajian tadabbur siang ini tentunya kita berdoa ya untuk kesehatan dan keistiqomahan kita selalu senantiasa. Namun wabil khusus untuk yang saat ini sedang diuji dengan penyakit, ini saya tulis nama-namanya ya Pak Ustadz. Silakan. Ya. Ada Ibu Ratna, ya. Ibu Ratna Yuliza binti Muhammad, ada Bapak Bambang Setia, suami Ibu Wiwik, ada Ibu Nur Laila binti Muhammad Effendi Bustam yang saat ini sedang diuji oleh Allah dengan penyakit, dan mudah-mudahan disegerakan kesembuhan. Sebagai penutup jawab rahmat Allah, kita sama-sama berdoa insya Allah, mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah. Dan jangan lupa insya Allah kesempatan kali ini kita akan doakan saudara kita yang ada di Palestina, khususnya yang ada di Gaza yang saat ini sudah dibombardir oleh penjajah Zionis Israel. Mari kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ya rabbal mustad'afin, ya akramal akramin, ya arhamar rahimin. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ya Allah Tuhan kami, Allahumma la tada' fi qamina hadha dhanban illa ghafarta, wa la hamman wa la ghamman illa farajta, wa la maridan illa shafaita, wa la hajatan min hawaiji dunya illa yassartaha ya arhamar rahimin.
Ya Allah Tuhan kami, dengan biarkan kami menuntut majelis kami, tadabbur kami di siang hari ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampunkan dosa-dosa setiap di antara kami. Allahumma ya Allah ya Arhamar Rahimin. Engkau yang maha melihat, Engkau yang maha kuasa, Engkau yang menurunkan penyakit, Engkau pula yang telah menurunkan obat penyembuh dari penyakit-penyakit tersebut. Ya Allah, untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, ya Rabb, ya Arhamar Rahimin, ya Rabban Nas, adhibil ba's, ishfi anta syafi. La syifaan illa syifa'uk, syifaan la yughadiru saqaman wa la alamin. Ya Allah, karuniakan kesembuhan kepada mereka ya Allah, sembuhkan mereka ya Allah, angkat penyakit mereka ya Allah, jauhkan mereka dari penyakit-penyakit tersebut yang tidak meninggalkan rasa sakit dan demam bagi mereka ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, Tuhan kami, ya Allah, istiqomahkan kami bersama Quran, jadikan Quran sebagai sebab Engkau angkat kesedihan di antara kami ya Allah, jadikan ia penyembuh bagi kami ya Arhamar Rahimin, jadikan ia cahaya bagi kami di dunia, di kuburan kami, di akhirat, bahkan ketika kami masuk surga ya Allah, jadikan Quran menjadi sebab mempertinggikan derajat kami kelak di sisimu. Allahumma ya Allah ya Rabbal Mustadafin, ya Nasiral Madlumin, ya Mujibal Mutarra idza da'a. Allahumma إليك نشكو بثنا وهدننا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في غزة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم وحد كلمتهم على الحق يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف مرضاهم وأطعم جائعهم واسقهم بمائك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita dan sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Tadabbur surah yang ke-30. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih.